Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai kepemimpinan di lembaga PAUD pada masa pandemi COVID-19 yang disusun oleh saya sendiri, Dia Nursinta, dan di video ini diajukan pada mata kuliah kepemimpinan di lembaga PAUD. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Say basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Pertama-tama, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrohmanirrohim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Shadaqallahul azim. Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan kecakapan serta menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Dia juga dituntut untuk mampu mengantisipasi berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Esokanto mengatakan, kepemimpinan dalam usaha mencapai suatu tujuan organisasi sehingga dikatakan sukses atau kegagalan yang dialami sebagian besar ditentukan oleh kualitas orang-orang yang diserahi tugas memimpin organisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang peranan kepala lembaga PAUD. Kepala lembaga PAUD sangat berperan dalam meningkatkan kualitas lembaganya secara terus-menerus. Adapun aspek yang perlu dikembangkan berupa dari segi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, metode, serta pendanaan. Oleh karena itu, ia dituntut untuk berwawasan luas, berpikir terbuka, dan memiliki ilmu yang kompeten di bidangnya, serta peka terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat akan pendidikan. Dengan demikian, terobosan baru dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat. Ikut tipe-tipe kepimpinan yang diterapkan. Pertama, ada memimpin atau mengkoordinasi guru dan staf sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah atau BDR selama masa pandemi COVID-19. Itu dengan membuat tim kurikulum darurat yang diketuai oleh salah satu rekan-rekan guru untuk pelaksanaannya, yaitu dipantau melalui via WhatsApp grup kelas masing-masing. Kemudian, koordinasi selama tatap muka hanya ketika pada rapat kurikulum membuat RPPM. Yang kedua, ada memimpin guru untuk menyiapkan pembelajaran yang menarik selama belajar di rumah atau BDR. Dengan belajar dari rumah, memberikan kebebasan bagi guru dan pendidik untuk mencoba media pembelajaran baru yang belum pernah dilakukan di sekolah, seperti memanfaatkan teknologi via Zoom, via WhatsApp, ataupun YouTube channel. Pengguna media pembelajaran baru ini akan memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dan juga guru dalam belajar. Dengan belajar dari rumah, semua bisa menggunakan metode sesuai yang diinginkan yang membuat diri kita senang dan mudah memahami materi. Dan ketiga, ada memimpin guru dalam pelaksanaan laporan perkembangan anak kepada orang tua. Pelaporan perkembangan anak dilakukan secara tertulis maupun lisan oleh guru yang bersangkutan kepada orang tua. Pelaporan juga dapat dilakukan secara berkala sesuai jadwal kalender akademik PAUD maupun pada saat terjadi sesuatu yang dianggap penting mengenai perkembangan anak.
Laporan semester disampaikan dalam bentuk narasi hasil rangkuman perkembangan anak didik sebagai dampak dari proses belajar selama 1 semester. Dalam menyusun ulasan atau deskripsi ditulis dengan kalimat yang efektif, tidak terlalu rumit, dan objektif, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang tua atau bagi yang berkepentingan terhadap laporan perkembangan anak didik. Laporan yang ditulis guru hendaklah dalam kalimat positif, jelas, mudah dipahami, serta menggunakan tata bahasa dan ejaan yang benar. Dapat dilaksanakan dengan bertatap muka serta dimungkinkan adanya hubungan dan informasi timbal balik antara pihak PAUD dengan orang tua. Dalam pelaksanaan kegiatan pelaporan guru, hendaklah menjaga kerahasiaan data atau informasi tentang anak. Artinya, hanya diinformasikan dengan orang tua anak yang bersangkutan dan tenaga ahli dalam rangka bimbingan berikutnya. Sebelum membuat laporan, guru melaksanakan kegiatan pengumpulan data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berupa hasil deskripsi guru, hasil karya anak, dan lain-lain. Tentunya disesuaikan dengan alat pengumpulan data yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dari data yang diperoleh, maka guru akan mengelolanya serta mendeskripsikan hasil dari pelaksanaan evaluasi sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran tentang perkembangan anak atau hal yang berkaitan dengan pembelajaran di PAUD. Setelah mengelola dan mendeskripsikan, maka guru akan menuliskannya dalam bentuk laporan pendidikan anak. Pembahasan terakhir ada mengelola kerjasama dengan orang tua selama pandemi COVID-19. Kerja sama orang tua sebagai fasilitator bagi anaknya dalam pembelajaran ini bukanlah tercipta secara alami begitu saja, melainkan atas arahan dan instruksi dari pihak sekolah sebelum memulai pembelajaran. Semakin baik kerjasamanya, tentu hasil pembelajaran akan semakin baik, begitu juga sebaliknya. Selain sebagai fasilitator, orang tua sebagai guru pendamping. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam hal ini orang tua menjadi guru pendamping bagi anak di rumah. Hal ini biasa dilakukan oleh orang tua sebab pada lazimnya guru menanyakan tutorial ataupun penugasan dalam bentuk kiriman dan teks saja, sehingga dalam proses pelaksanaan dipadu pada orang tua. Bahkan dalam proses evaluasinya pun terkadang diserahkan kepada orang tua. Kesimpulannya adalah memang harus diakui bahwa mengajar di era pandemi lebih berat daripada di masa normal. Tidak hanya bagi guru saja, tapi bagi orang tua pun juga. Mayoritas belajar di rumah memang belum optimal. Itu sebabnya dibutuhkan kepala sekolah yang mampu menjalankan perannya di atas dengan baik dan komitmen yang tinggi. Kunci keberhasilan belajar dari rumah itu sendiri terletak pada perencanaan pembelajaran yang baik dan matang. Demikian pembahasan video hari ini. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.